Mbak Lia Mufliha Fahmi MPsi psikolog, biasa dipanggil Mbak Lia. Beliau disapa adalah psikolog klinis di Yogyakarta, lulus pendidikan magister psikologi profesi bidang klinis Fakultas Psikologi UGM pada tahun 2018. Sehari-hari bekerja sebagai psikolog di Puskesmas Godokusuman II. Selain aktif memberikan layanan konsultasi psikologi, Mufliha Fahmi atau Mbak Fahmi juga aktif menulis esai psikologi yang dimuat di berbagai media online seperti Mojok, Detik, IBT Times, dan lain-lain. Nah, kasus yang ditangani oleh Mbak Lia adalah kesehatan mental dan keluarga serta perkawinan. Kemudian Mbak Wika, atau yang bernama lengkap Satwika Raharsari SPC MA RDMT, merupakan psikoterapis. Beliau lulusan S1 Psikologi UGM dan mendapatkan gelar master dari Departemen Creative Art Therapist Program Dance Movement Therapy and Counseling Drexel University USA. Nah, selain menggunakan pendekatan verbal, Mbak Wika juga menggunakan media seni seperti gambar, musik, dan khususnya gerak dan tari untuk proses penyembuhan psikologis dan pemberdayaan diri klien. Nah, Mbak Wika mempunyai pengalaman bekerja dengan klien lintas usia dan lintas kebutuhan, terutama namun tidak terbatas pada masalah yang bersumber dari trauma, stres, dan kecemasan, depresi, psikosis, dan gangguan perkembangan. Nah, saat ini Mbak Wika aktif sebagai pengajar di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, serta menjadi psikoterapis di Winoka Workshop. Nah, kasus yang ditangani oleh Mbak Wika, pengelolaan emosi dan pengalaman buruk maupun masa lalu dengan pendekatan psikoterapis gerak atau olah tubuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Mbak Lia untuk menyampaikan gagasannya, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Wika masing-masing kurang lebih 15 menit ya. Dipersilahkan, Mbak Lia. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Wiloka. Tidak terasa sudah 4 tahun nih Wiloka berkarya di tengah-tengah masyarakat. Cukup senang karena survive sampai usia 4 tahun dan semoga sampai di tahun-tahun berikutnya. Baik, seperti yang sudah dijadwalkan, pada kali ini saya akan menjadi fasilitator dalam materi tentang relasi sehat. Tapi sebelumnya mungkin Maria bisa minta tolong untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sembari menunggu Maria untuk share screen, saya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa apa yang akan saya sampaikan bukanlah materi semacam apa yang biasanya saya sampaikan di webinar, begitu ya, tidak menyampaikan poin-poin materi, tapi di sini saya akan mencoba bercerita. Saya mengajak teman-teman untuk bercerita, berkenalan dengan dua tokoh kita yang bernama Ani dan Budi. Next, Maria. Oke, kalau misalnya ada seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki, dan otomatis yang muncul di kepala saya itu adalah nama Ani dan Budi, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak saya itu angkatan berapa? Saya generasi yang kelas 1 SD-nya itu belajar dari buku, ini adalah Ani, ini Budi. Ani pergi ke pasar gitu-gitu. Jadi yang pertama kali muncul dalam pikiran saya ketika memberi nama karakter ini adalah Ani dan Budi. Kita akan bercerita perjalanannya Ani dan Budi ini, dan nanti di ujung, di tengah penyampaian saya, mungkin saya ingin mengajak teman-teman berdiskusi. Ada pertanyaan yang saya harapkan teman-teman di sini bisa memberikan jawaban atau kemudian menyatakan pendapatnya. Monggo nanti siapa aja boleh nanti untuk raise hand, biar ditunjuk oleh Maria siapa yang diizinkan untuk berbicara. Oke, jadi ini adalah Ani dan Budi. Mereka adalah teman sekolah, bertemu di SD, mereka bersahabat baik. Seperti tugas perkembangannya anak-anak, mereka bermain, mereka berteman gitu ya, mereka menghabiskan waktu bersama untuk bermain, karena memang tugas perkembangan anak-anak itu adalah bermain, dan tidak terasa seiring berjalannya waktu, mereka kemudian tumbuh menjadi anak SMP, lalu kemudian menjadi anak SMA. Next, Maria. Nah, ini Ani dan Budi ketika mereka sudah remaja. Ketika sudah remaja, Ani dan Budi kemudian memiliki ketertarikan terhadap masing-masing. Anggaplah saling menyukai begitu ya.
ini tentu hal yang dialami oleh kita semua, baik saya, Maria, Mbak Wika, dan teman-teman semua yang ada di sini pasti pernah mengalami masa di mana tertarik pada teman laki-laki. Dan itu menjadi bagian dari tugas perkembangan remaja gitu ya, atau dewasa awal. Ketika laki-laki dan perempuan bertemu lalu kemudian muncul ketertarikan, itu adalah sesuatu yang wajar, bagian dari konsekuensi dari perubahan hormonal juga. Nah, kemudian tumbuh ketika masih remaja gitu ya, kemudian mereka tumbuh lebih dewasa lagi hingga akhirnya mereka usia 20-an mungkin, lalu mereka Ani dan Budi itu berpacaran. Tapi LDR-an ceritanya. Karena anak zaman sekarang jarang yang satu kota gitu ya, biasanya sekolah kuliah, kemudian kuliah di mana, yang satu di mana, yang satu di mana gitu. Sering terjadi seperti itu. Oke, di kondisi ini pada saat ini Ani dan Budi menjadi lebih dekat, kemudian menjalin hubungan yang romantis. Secara umum hubungan yang mereka rasakan, hubungan yang mereka jalani itu adalah dirasa sebagai suatu hal yang sangat menyenangkan. Dua-duanya puas terhadap hubungan itu. Oke, sesekali bertengkar, tapi kemudian bisa akur lagi. Gitu. Selanjutnya, setelah Ani dan Budi berpacaran sekian lama, lalu kemudian akhirnya mereka menikah. Mereka memutuskan untuk menikah. Karena bagaimanapun, tunggu sebentar, ya. Karena bagaimanapun menikah saat ini bukan satu-satunya, tapi saat ini masih dipandang sebagai lembaga yang bisa mengakomodasi relasi romantis antar laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya bisa aja sih tidak dilembagakan, bisa aja kisah asmara itu tidak dilembagakan dalam bentuk pernikahan, tapi secara umum, secara yang lebih bisa diterima oleh sosial, agama, budaya gitu, tentu harus melakukan pernikahan gitu. Yang tadinya hubungannya kemudian terasa menyenangkan, lalu kemudian selanjutnya di sini saya akan mengajak teman-teman untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah Ani dan Budi mengenal sejak kecil, lalu kemudian saling tertarik, akhirnya memutuskan untuk pacaran, lalu kemudian memutuskan untuk menikah. Kira-kira apa yang mungkin terjadi dalam pernikahan Ani dan Budi? Apapun itu. Apapun, mungkin ada di antara teman-teman yang mau mengasah imajinasinya. Ada yang mau bercerita? Dipersilakan teman-teman, apakah ada yang Boleh mau? langsung? Boleh langsung tulis untuk di kolom chat. ada yang bilang cekcok. Ada lagi nggak? Boleh di kolom chat, boleh juga untuk menyampaikannya secara langsung. Baik, dipersilakan teman-teman. Egonya keluar. Oke, kita tunggu yang lain ya. Oke, ini sudah ada beberapa jawaban ya dari teman-teman. Jadi yang pertama dari Mbak Amalia Tribastoro dikatakan mungkin akan cekcok. Ya itu belum nikah aja cekcok ya pasti terjadi juga dalam hubungan orang yang pacaran gitu ya. Mungkin ketika menikah bisa jadi juga lebih banyak cekcoknya lagi. Lalu kemudian ada yang menjawab egonya keluar. Nah, saya agak sulit membayangkan. Saya paham maksudnya egonya keluar, tapi terus terang saya agak sulit membayangkan yang dimaksudkan oleh Mbak Rani Sawitri itu egonya keluar, kemudian perilakunya jadi seperti apa gitu. Lalu dari Mbak Hikmah Imroatul, merasa bosan. Insya Allah langgeng, ini positif sekali ya. Kaget dengan sifat aslinya, romantis di bulan pertama pernikahan, 3 tahun kemudian jenuh, mulai bosan. Ternyata paling banyak yang menjawab bosan gitu ya. Banyak yang menjawab tentang kebosanan. Oke, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam pernikahan. Bisa jadi suatu hal yang baik dan bisa jadi juga menjadi suatu hal yang negatif atau berganti-ganti di antara keduanya. Dan itu hal yang memang akan terjadi dalam sebuah pernikahan gitu. Insya Allah langgeng memang, tapi yang saya pikirkan kenapa ya lebih banyak yang menyatakan hal-hal negatif daripada yang positif. Padahal tidak menutup kemungkinan juga dalam pernikahan itu terjadi hal-hal yang positif gitu. Nah, saya ingin mengajak teman-teman kembali ke cerita tadi. Mungkin itu adalah representasi dari diri kita, begitu ya. Representasi dari diri kita, bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Awalnya terasa menyenangkan, ada sensasi fisik yang kita rasakan, ada kebahagiaan yang kita rasakan, sekaligus kemudian ada stres juga sebenarnya. Tapi secara umum itu kan hubungan yang berjalan dengan baik ketika belum menikah itu kan suatu hal yang menyenangkan sebenarnya. Dan mungkin dalam batas tertentu jadi suatu hal yang
memuaskan juga, jadi suatu hal yang memuaskan juga gitu. Lalu kemudian pertanyaannya adalah kenapa kemudian hal yang dirasa menyenangkan ketika kita belum menikah jadi sesuatu yang biasa ketika masih menjadi sesuatu yang biasa ketika hal yang menyenangkan ketika kita masih pacaran, tapi kenapa kemudian menjadi hal yang biasa untuk ketika kita setelah menikah begitu. Itu yang jadi pertanyaan. Dan mungkin itu juga yang jadi ini teman-teman ya, jadi concern teman-teman kenapa kemudian lebih banyak muncul komentar yang negatif tadi. Maria boleh ditampilkan dulu yang tadi. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ada banyak hal yang terjadi. Jadi ketika teman-teman belum menjalin hubungan pernikahan gitu ya, beban emosinya itu relatif lebih sedikit karena perannya itu berbeda. Karena peran yang berbeda itu artinya aku masih diriku, kamu masih dirimu, kita pacaran ya tidak terlalu banyak keterkaitannya. Tapi ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, lalu kemudian ada tambahan peran dan tanggung jawab. Bukan tambahan sih sebenarnya, konsekuensi. Pacaran mungkin timbulnya konsekuensi dari pacaran tuh apa sih sebenarnya? Itu kan sebenarnya hal yang sebenarnya bagi teman-teman yang pacaran mungkin lebih bisa dikelola gitu ya. Tapi ketika teman-teman memutuskan untuk menikah, ada konsekuensi bertambahnya peran dan bertambahnya tanggung jawab gitu ya. Bertambahnya peran itu seperti misalnya ketika kita belum menikah, mungkin kita hanya misalnya saya Lia, saya belum menikah gitu. Ketika saya belum menikah ya saya membawa nama diri saya sendiri gitu. Saya membawa diri saya sendiri. Kemudian saya adalah anak dari orang tua saya, paling-paling itu perannya gitu ya. Tapi ketika kemudian menikah, ada perubahan peran yang ketambahan dan perubahan peran sebenarnya. Jadi tidak hanya sebagai anak dari orang tua saya, kemudian saya juga menjadi istri dari seseorang. Lalu kemudian kalau kemudian punya anak, kemudian saya juga jadi ibu dari seorang anak gitu ya. Yang masing-masing peran ini kemudian memikul tanggung jawabnya masing-masing. Gitu. Jadi ketika kita melangsungkan pernikahan tanpa menyadari konsekuensi itu dan tanpa bersiap untuk konsekuensi itu, ketika itulah pernikahan kemudian dirasa akan cukup berat untuk dilaksanakan gitu ya. Bukan dilaksanakannya, tapi dijalani. Kalau menikahnya kan seringkali dipandang sebagai prestasi sebenarnya. Aku udah menikah loh gitu. Aku lebih dulu dibanding teman-temanku misalnya seperti itu. Tapi kan sebenarnya itu perjalanan, pernikahan itu perjalanan. Jadi ada banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya untuk bisa memasuki pernikahan itu sendiri. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah ada yang menikah gitu ya, dan jadi pertanyaan lalu kemudian yang ketika kita sudah menikah dengan segala problemanya, dengan segala permasalahan yang kita hadapi, lalu seperti apa sih sebenarnya mempertahankan hubungan pernikahan atau kemudian romantisme dengan pasangan gitu. Seperti apa sih yang menjadi ukuran-ukuran gitu loh. Nah, kalau misalnya kita merujuk pada John Dufresne. Jadi John Dufresne ini adalah salah satu peneliti tentang keluarga yang sudah puluhan tahun lah meneliti tentang keluarga gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang bisa dijadikan kriteria untuk itu. Boleh lanjut, Maria? Ini saya ambil dari slide-nya dosen saya, Bu Diana Setiawati, dan dia mengambil dari yang tadi saya katakan John Dufresne. Jadi ada 3 hal yang kemudian bisa kita jadikan ukuran atau 3 aspek yang bisa kita usahakan untuk kemudian membangun relasi yang sehat dengan pasangan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk lebih ringan menjalani kehidupan pernikahan. Bagaimana kita kemudian untuk bisa lebih enak menerima peran kita, menerima tanggung jawab kita dalam hubungan pernikahan tersebut gitu kan. Jadi 3 hal yang harus diperhatikan itu adalah yang pertama adalah kohesivitas. Kohesivitas ini artinya saya agak sulit ya menerangkannya, tapi saya sering kali ketika saya sedang konseling pranikah gitu ya, dan saya membahas tentang kohesivitas, otomatis tangan saya itu gini. Jadi bagaimana bukan kelekatan juga sih sebenarnya, bagaimana kita tuh rekat satu sama lain. Kita antar keluarga itu bisa rekat satu sama lain. Mungkin ringan di awal, ketika kita baru menikah ringan untuk kemudian untuk rekat dengan pasangan gitu ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, itu jadi suatu hal yang mungkin bisa jadi tidak terlalu mudah gitu bisa jadi tidak terlalu mudah untuk diwujudkan. Ada banyak faktor yang menyebabkan itu, mungkin sibuk kerja, terus ada konflik yang tidak terselesaikan atau ada permasalahan lainnya gitu ya. Itu kadang-kadang kohesivitas itu bisa jadi merenggang gitu. Lalu seperti apa agar kemudian bisa lebih kohesif gitu ya. Ya kalau diterangkan di sini, menikmati dan menghabiskan waktu bersama itu menjadi salah satu cara untuk menjaga kohesivitas itu.
ya kayaknya sepele, terkesan sepele. Siapa sih, keluarga mana sih yang nggak bisa menikmati dan menghabiskan waktu bersama? Tapi kalau teman-teman melihat ke diri sendiri gitu, ada orang-orang yang kemudian sibuk bekerja gitu kan, sibuk dengan hal lain di luar keluarga, dan bisa jadi keluarga tidak menjadi prioritas gitu, tanpa sadar tidak menjadi prioritas gitu. Lalu kemudian ada komitmen dengan keluarga juga gitu. Lalu kemudian selain kohesivitas ada tentang komunikasi. Ini tentu sudah jelas kalau misalnya kita bicara komunikasi, tentang komunikasi positif, tentang apresiasi gitu ya. Ini hal yang menjadi ini apa ya, aspek yang paling klasik dari sebuah hubungan. Bagaimana salah satu kunci dari baiknya sehatnya suatu hubungan itu dilihat dari komunikasinya gitu. Lalu yang ketiga ini yang jarang menjadi pembahasan. Bagaimana kita mestinya memiliki fleksibilitas. Fleksibilitas di sini ya fleksibel seperti apalah ya. Maksudnya kita tidak bisa kaku dengan apa yang menjadi standar kita, dan bisa menjadi lebih fleksibel atau lebih toleran terhadap orang lain, itu salah satunya. Apa ya, termasuk kemudian perkembangan spiritual kita, pemikiran kita, nilai-nilai hidup kita gitu kan. Itu bagaimana kita kemudian bisa lebih fleksibel di situ ketika kemudian bernegosiasi dengan pasangan. Saya selalu mengatakan ini ya pada teman-teman yang akan menikah. Oke, di saat ini kalian memutuskan menikah si A gitu. Misalnya ada si A, Ani dan Budi tadi lah. Misalnya Ani dan Budi, mereka memutuskan untuk menikah. Mereka yakin mereka memiliki apa? Mereka yakin mereka memiliki value yang sama, nilai-nilai hidup yang sama gitu ya. Karena merasa cocok, keluarganya setuju, lingkungannya mendukung, terus mereka berdua saling mencintai, lalu kemudian merasa cocok satu sama lain, akhirnya mereka memutuskan menikah. Begitu. Tapi yang perlu diingat adalah pernikahan ini kan durasinya panjang. Pernikahan ini kan punya durasi bisa 10, 20, 30, bahkan sampai 50 tahun lebih juga bisa. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ketika sudah 20, 30 tahun, atau nggak usah jauh-jauh, 10 tahun aja gitu ya, 10 tahun, misalnya kita sudah menikah 10 tahun, apakah orang yang kita nikahi itu masih orang yang sama ketika pertama kali kita menikahi dia gitu kan? Atau diri kita pun apakah masih orang yang sama? Apakah diri kita juga masih orang yang sama? Kan itu yang menjadi pertanyaan. Dan ketika itu berbeda, ketika itu sudah tidak sama lagi gitu. Lalu apa sikap kita terhadap situasi itu? Makanya kemudian fleksibilitas ini menjadi suatu hal yang penting. Karena apa yang kita anggap oke saat ini belum tentu oke di masa depan, dan apa yang kita anggap nggak oke saat ini bisa jadi di masa depan kita anggap oke gitu. Jadi 3 hal ini yang kemudian menjadi ukuran atau menjadi patokan untuk melihat apakah suatu relasi itu sehat atau tidak gitu. Suatu sehat atau tidak. Ya ada kohesivitas, ada komunikasi, komunikasi itu termasuk komunikasi positif dan apresiasi afeksi satu sama lain. Lalu ada fleksibilitas di mana kita bisa saling berbagi nilai-nilai hidup dan spiritualitas gitu ya. Lalu kemudian kemampuan untuk mengatasi stres dan krisis secara efektif. Nah, ini salah satu yang membedakan antara orang yang sudah menikah dengan orang yang belum menikah gitu. Pacaran itu kan lebih sering begini. Ya, walaupun tidak semua ya, tapi kan lebih sering begini sebenarnya. Ketika kita memutuskan untuk pacaran dengan orang lain, itu kan motivasi awalnya lebih karena emosi senang nggak sih sebenarnya? Lebih karena aku suka kamu, kamu suka aku, dan interaksi kita menyenangkan, oke deh kita jalan gitu. Karena lebih sering seperti itu. Dan perasaan-perasaan positif seperti itu memang cukup lah untuk kemudian membuat kita memutuskan, oke kita menikah gitu misalnya ya. Tapi ketika kemudian pernikahan dijalani, ketika pernikahan dilangsungkan, lalu pernikahan kemudian dijalani, perasaan-perasaan positif itu tadi, ya sebutlah emosi romantis itu tadi tidak lagi cukup gitu loh untuk melangsungkan, untuk menjalani pernikahan itu begitu. Nggak cukup hanya dengan aku suka kamu, kamu suka aku, tapi kemudian kita membutuhkan keterampilan bagaimana kita bisa menjalani kehidupan itu. Kalau teman-teman lihat di slide, itu kan di luar dari kohesivitas, komunikasi, dan fleksibilitas itu kan ada yang disebut dengan belief system, ada sistem keluarga, ada sistem sosial. Jadi hal-hal ini kemudian mempengaruhi ketiga hal yang penting dalam keluarga ini, gitu. Jadi seperti misalnya, kalau misalnya pacaran ini hanya melibatkan 2 orang misalnya, tapi pernikahan kan tidak hanya melibatkan individu A dan individu B, tapi keluarga A dan keluarga B gitu kan. Pemaknaan terhadap keluarga, sikap keluarga, cara memaknai kehidupan berkeluarga, cara pemaknaan terhadap keluarga besar itu kemudian kan mempengaruhi pasangan ini gitu. Bisa jadi yang satu berasal dari extended family,
Apa artinya dia tumbuh dalam keluarga besar gitu misalnya. Sedangkan pasangannya itu nuclear family atau keluarganya, pemahaman keluarga itu lebih keluarga kecil lah, cuma ayah, ibu, anak gitu misalnya. Tentu pemaknaan keluarganya kan akan berbeda gitu kan. Nah, ini bisa aja loh menjadi benturan, menjadi konflik yang kemudian mempengaruhi hubungan mereka. Jadi ketiga hal ini sangat banyak faktor yang mempengaruhinya, termasuk belief system atau sistem kepercayaan, cara memandang terhadap suatu hal itu juga akan mempengaruhi hubungan orang tersebut gitu. Saya ingin mencontohkan sedikit aja bagaimana belief system ini mempengaruhi sebuah hubungan gitu. Jadi saya pernah menangani kasus di Wiloka di mana kedua orang ini, mungkin teman-teman paham ya kalau saya bilang pasangan ini adalah pasangan ikhwan akhwat gitu. Pasangan ikhwan dan akhwat. Tahu lah kalau teman-teman itu ya kelompok religius begitu ya. Awalnya begitu, tapi kemudian mereka bertemu ketika kuliah, ketika mereka tumbuh, mereka dewasa, religiusitasnya itu jadi berbeda gitu loh, terutama di suami, yang awalnya kemudian saklek dengan aturan agama, lalu kemudian menjadi lebih longgar gitu kan. Ya saya contohin aja, salah satunya adalah bentuknya misalnya jadi lebih longgar, yang termasuk yang dijaga itu kan sebenarnya cara bergaul dengan lawan jenis gitu. Tapi kemudian si suami kemudian bergaul dengan lebih longgar dengan perempuan, dan itu menjadi hal yang dipermasalahkan oleh istrinya. Jadi hal yang dipermasalahkan oleh istrinya. Artinya belief system itu memang bisa sangat mempengaruhi relasi kita dengan pasangan juga. Ketika istrinya berada dalam belief system yang sama dengan suaminya, tentu itu tidak dipermasalahkan. Interaksi yang longgar dengan lawan jenis itu bisa jadi dipahami sebagai hal yang biasa. Tapi ketika si istri masih tetap dengan value awal, sedangkan suami sudah bergerak menjadi lebih lebih santai mungkin terhadap orang lain, itu kemudian menjadi konflik. Jadi kira-kira saya ingin menggambarkan aja bagaimana belief system, bagaimana fleksibilitas itu menjadi hal yang penting dalam sebuah hubungan. Begitu. Selanjutnya ini sudah penutup. Intinya dari apa yang disampaikan oleh The Friend gitu ya, dari apa yang disampaikan oleh The Friend, bagaimana dia menyebutkan cara-cara untuk kemudian merawat hubungan adalah dengan apresiasi, afeksi terhadap pasangan, komunikasi yang positif, terus menghabiskan waktu bersama gitu kan. Ini hal-hal yang sepele, tampak sepele, tapi sangat sulit dilakukan apabila kita tidak memiliki rasa cinta, tidak punya kemauan atau tidak mau untuk kemudian menumbuhkan cinta terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi makanya keluarga yang disebut dengan keluarga kuat itu adalah keluarga yang penuh cinta dan saling peduli, saling mencintai dan saling peduli, dan relasi yang sehat antar pasangan akan menjadi awal dari keluarga yang kuat itu. Seperti apa relasi yang sehat? Mungkin kita semua punya definisi yang berbeda tentang hal itu, tapi salah satu yang dicontohkan oleh The Friend adalah kohesivitas komunikasi kita dengan pasangan dan fleksibilitas kita dalam menghadapi masalah bisa kita jadikan patokan untuk menilai apakah relasi kita sehat atau tidak. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Mbak Lia untuk sharingnya. Langsung saja ya, boleh diteruskan ke Mbak Wika, dipersilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Mbak Maria. Selamat sore semuanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, bisa dikerasin sedikit Mbak Lia. Oh iya. Mbak Wika. Apakah suara saya terdengar jelas sekarang? Sudah jelas, Kak. Jelas ya. Nah, kan ini pas azan nih Bapak Ibu. Apakah suara azannya di belakang masuk ke ruangan ini enggak ya? Tidak, Kak. Enggak ya, cukup terdengar ya suara saya ya? Ya. Oke, ya terima kasih atas waktunya. Menarik sekali ya apa yang dipaparkan oleh Mbak Lia tadi dari teori yang dikemukakan oleh Pak De Friend ya Mbak Lia ya. Cukup sering jadi tamu ya Mbak Lia di UGM gitu, dan rasanya beliau jadi semacam kayak godfather-nya family gitu ya. Belajar banyak dari beliau. Oke, nah Bapak Ibu yang ada di sini sekitar 20 orangan ya Mbak Maria ya. Betul, dari awalnya 40-an. Tapi karena Oke, kendala hujan. Oh, Kendala ya. hujan jadi Oke. banyak yang ini. Oke. Nah, tadi sebelum memulai sesi ini saya agak sedikit dikirimin bocoran oleh Mbak Maria secara umum gitu, Bapak Ibu yang ada di sini usianya 30-an gitu ya, rata-ratanya begitu. Nah, saya ingin mendengar dari Bapak Ibu yang hadir di sini berapa orang yang udah menikah ya?
kan usianya rata-rata 30-an ya, mungkin ya udah banyak yang menikah juga ya pastinya ya. Mungkin bisa ditulis di chat, saya sudah menikah atau saya belum menikah gitu. Jadi kita tahu siapa aja nih kira-kira yang belum menikah atau sudah ya. Bu Dia Pinili sudah menikah, Bu Nani sudah menikah, Bu Amalia 46 dan sudah, saya under 30, Mbak Delvi, oke. Mbak Yasmin juga belum. Bu Ratna sudah menikah. Halo Bu Ratna, wah ketemu lagi di sini. Bu Riyadini belum menikah. Oh, kemudian sudah menikah Bu Hayatun. Oh ini kok ibu-ibu semua ya ternyata ya, ibu-ibu dan mbak-mbak. Yang Bapak Rahmat di sini ada. Bu Rani sudah menikah anak satu, Bu Dini masih under 30 belum menikah. Oke, jadi ada beberapa yang belum menikah juga. Artinya di sini kita sharing-sharing ya Bapak Ibu ya. Di sini teman-teman yang belum menikah bisa belajar dari yang sudah menikah yang ada di sini. Kalau Mbak Maria sendiri udah nikah belum ya? Ini malah mengorek cerita pribadi orang. Masih lajang, Mbak. Oh, masih lajang. Oke, berarti Mbak Maria bisa belajar dari ibu bapak di sini yang sudah menikah dan teman-teman yang lain nih yang misalnya Mbak Dini, Mbak Riyadini, Mbak Yasmina Nora, kita bisa sharing-sharing dengan bapak ibu yang sudah menikah di sini. Nah, tadi saya juga sudah membaca kayak komentar-komentarnya dari beberapa dari cerita tentang Ani dan Budi tadi ya. Ada yang merasa bosan, ego keluar dan segala macam. Dan kita sudah mendengar pemaparan dari Mbak Lia tadi. Nah, kira-kira nih, saya kayaknya pengen mendengar nih dari Bapak Ibu yang sudah menikah dulu di sini gitu. Sharing dulu gitu, bagaimana sih kayak kehidupan pernikahan yang sekarang ini? Apakah ada suatu hal yang ingin dibagikan gitu ya, kira-kira untuk teman-teman yang belum menikah di sini, yang mungkin berkaitan dengan pemaparan teori dari The Friend tadi, apakah oh iya nih cocok banget nih sama yang sudah saya terapkan gitu, misalnya tentang fleksibilitas atau tentang komunikasi atau bahkan mungkin yang berbeda dari itu karena konsep atau konteks keluarganya berbeda. Nah di sini kira-kira ada nggak yang pengen sharing-sharing dulu? Jadi kita bisa belajar bareng ya di forum ini ya, saling melengkapi gitu. Artinya dari berbagai konteks dan konsep pernikahan yang mungkin berbeda-beda, bisa kita saling exchange pengalaman gitu ya. Nah, monggo dipersilahkan. Dipersilahkan untuk yang mau berbagi atau sharing bisa menuliskan di kolom chat ya untuk nanti bisa sama-sama membaca. Mungkin tadi diambil dari materi yang sudah disampaikan Mbak Lia ya. Mungkin tadi ada 3 hal yang di-underline, fleksibilitas, kemudian komunikasi dan kohesivitas itu tadi. Nah, mungkin dari Bapak Ibu pengen cerita nih, saya di keluarga saya misalnya menerapkan fleksibilitas dengan contoh kasus seperti ini gitu misalnya. Monggo Bapak Ibu, ayo kita supaya lebih rame gitu, kita bisa sharing cerita satu sama lain. Kalau misalnya tidak ada yang bervolunteer, boleh ya saya menunjuk ya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Silakan. Oke, nah saya ingin dengar Bu Budiah Pinilih nih. Nah, kayaknya tadi cukup aktif gitu menjawab di chat ya. Bu Diah, Ibu Diah kan sudah menikah nih. Kira-kira kalau dari tadi yang disampaikan oleh Mbak Lia, ada nggak yang bisa di-sharing dengan kita? Oh, ini ternyata ditulis di chat. Oke deh Bu, di chat nggak apa-apa ya. Ibu Diah, saya dari keluarga dengan anak banyak, 3 bersaudara. Sedangkan suami saya anak tunggal. Oh, oke. Saya dan suami beda budaya. Saya berasal dari Jepara dan suami dari Malang. Oke, jadi ini tadi apa namanya ada beberapa perbedaan gitu ya Bu Diah ya. Anak banyak versus anak tunggal, kemudian ada beda budaya juga dari Jepara dan Malang. Apakah perbedaan budaya Jepara dan Malang ini cukup signifikan, Bu Diah? Padahal sama-sama ini ya, Pulau Jawa begitu ya. Untuk bahasa, oke. Oh, bahasanya cukup berbeda mungkin ya. Malang bahasa Jawa Timuran, kemudian
Jepara itu apa ya Bu bahasanya Bu ya? Saya kok ini sulit membayangkan bahasa Jepara, bahasa Jawa biasa kalau nggak salah ya. Terus ini ada dari Bu Rani Sawitri, alhamdulillah setelah menikah kami tetap fleksibel untuk menjalankan hobi masing-masing dengan bergantian mengasuh anak. Oh, luar biasa ya, berarti tadi yang disampaikan oleh Mbak Lia dipraktekkan gitu ya, fleksibilitas ini untuk bisa menjalankan hobi masing-masing dan bergantian mengasuh anak. Penting ini ya supaya kita tetap waras gitu ya Bu Rani Sawitri, enggak terbebani dengan tugas mengasuh anak dan bisa dibagi dari suami dan istri. Kemudian Hayatun, Bu Hayatun psikolog, alhamdulillah sampai sekarang hampir 9 tahun. Wah, luar biasa. Tidak pernah bertengkar. Wah, luar biasa ini, tidak pernah bertengkar ya. Usia saya hampir 40 dan suami 49. Wah, cukup jauh ya, Bu. Dan 2 putri, 7 tahun, 5 tahun, Masya Allah. Dan alhamdulillah suami tidak pernah marah dengan saya dan anak-anak. Yang saya terapkan di rumah adalah komunikasi dan kedekatan. Luar biasa ya. Alhamdulillah berarti dua-duanya sabar gitu ya Bu. Dengan Bapak juga tidak pernah marah, Ibu juga menerapkan komunikasi dan kedekatan. Berarti yang teori dari Pak Defren tadi praktekkan gitu ya Bu Hayatun. Terima kasih sudah memberikan inspirasi nih buat teman-teman yang mungkin persiapan menikah gitu ya. Kemudian ini Bu Rani Sawitri membenarkan me time untuk tetap menjaga kewarasan diri. Ya Bu, pasti ya supaya kita tetap bisa menjadi diri sendiri. Nah mungkin pertanyaan selanjutnya dari saya nih, kalau misalnya ada permasalahan atau kesulitan untuk berkomunikasi ya antara pasangan, apa sih biasanya yang dilakukan Bapak Ibu supaya komunikasi itu bisa lancar kembali begitu? Jadi misalnya ada permasalahan nih, kemudian mungkin ada tadi misalnya Bu Diah ada kesulitan bahasa gitu ya, Bu Diah biasanya bahasa Indonesia tuh, tapi suami misalnya bahasanya bahasa Jawa Malangan gitu ya. Mungkin kalau konflik terus jadi agak susah berkomunikasi, terus misalnya ada perbedaan belief atau background dari keluarga juga kadang menghambat kesamarata atau samarasaan kita ya dengan pasangan. Nah, kira-kira biasanya bagaimana sih trik-trik atau tips-tips dari Bapak Ibu di sini yang sudah menikah ataupun misalnya udah punya pasangan tapi pacaran gitu ya, supaya komunikasinya itu bisa lancar, yang biasanya dilakukan Bapak Ibu apa? Boleh dijawab di chat atau mungkin kalau mau open mic juga kita sangat senang ya kalau Bapak Ibu ada yang mau open mic, jadi kita ngobrolnya lebih rame gitu. Supaya komunikasinya lancar gitu ya. Jadi kan ada salah satu teori dari De Vrij tadi komunikasi ya dari yang disampaikan Mbak Lia tadi. Kira-kira apa nih supaya komunikasinya itu tetap lancar? Ya, silakan. Mungkin tadi dari Bu Diah Pinilih yang tadi mengungkapkan ada kesulitan perbedaan bahasa gitu. Biasanya kenapa? Quality time keluar berdua. Oh, luar biasa. Jadi kayak pacaran lagi gitu ya, Bu. Mungkin nonton bareng, makan bareng gitu. Terus kalau sama-sama salah kami akan minta maaf. Luar biasa ini. Berarti saling rendah hati gitu ya, mau mengakui kesalahan gitu. Kadang-kadang ini jadi hal yang cukup susah juga ya. Ini mengakui kesalahan gitu, apalagi kalau sedang gontok-gontokan. Luar biasa ya Bu Diah Pinilih ya, berarti walaupun ada perbedaan background keluarga, kemudian perbedaan bahasa, tapi gimana caranya tetap menjaga keintiman gitu ya, dengan quality time keluar berdua dengan suami supaya tetap berasa pacaran gitu. Nah mungkin di sini juga banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah yang mempraktekkan ini ya, supaya tetap terjaga gitu keintimannya dari hubungan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan share sebentar Bapak Ibu, cuman sedikit mau sharing gitu. Mbak Maria, boleh saya diizinkan untuk share script? Iya. Tentang salah satu cara berkomunikasi gitu ya antara pasangan, apa sih yang alternatif gitu ya Bapak Ibu yang
bisa dilakukan gitu dari segi ketubuhan gitu. Mungkin agak sedikit oh ini Mbak Lia ya yang sharing, sorry Mbak Lia, Mbak Maria yang sharing ya. Oke, ya bisa dibantu Mbak Maria, terima kasih. Nah, ini menindaklanjuti apa yang sudah dikemukakan Mbak Lia tadi tentang beberapa hal-hal yang penting gitu ya untuk menjaga relasi dari pasangan itu agar tetap harmonis, tetap menyenangkan, supaya keluarga kita itu tetap sehat, tetap bahagia gitu ya, meskipun banyak nggak menutup kemungkinan di dalam kehidupan berkeluarga itu pasti akan banyak masalah yang bermunculan gitu ya. Nah ini tadi 3 di atas ini tadi adanya kohesivitas, komunikasi, dan fleksibilitas yang mana Bapak Ibu pasti sudah mempraktekkan gitu ya di keluarga masing-masing dan tadi sudah sharing ke kita dan mungkin bisa dibuat catatan gitu buat teman-teman yang menikah atau yang masih berpacaran. Nah, suatu hal yang sangat penting kemudian yang berkaitan dengan ketiga hal tersebut adalah bagaimana sih caranya kita ketiga hal tersebut bisa membuat relationship kita atau hubungan dengan pasangan kita tuh tetap intim gitu ya. Jadi intim itu selain kita intim secara fisik tentu saja ya, juga intim secara komunikasi itu tadi ya Bapak Ibu. Meskipun kita intim secara fisik atau berhubungan badan antara suami istri, tapi ketika kita tidak intim secara komunikasi, tentu saja itu akan menjadi hal yang nggak lengkap gitu sebenarnya. Bahkan ketika berhubungan seksual antara suami istri pun mungkin juga akan terasa kurang menyatu, kurang sreg begitu ya. Bila kita tidak punya keintiman secara komunikasi. Nah, keintiman secara komunikasi itu bisa kita olah dengan empathic understanding atau memahami pasangan kita secara empatik gitu ya. Kalau Bapak Ibu pasti juga sudah familiar ya dengan kata empati gitu, apalagi Bapak yang di sini profesinya sebagai psikolog gitu, itu kata-kata yang sangat bergema atau bergaung-gaung gitu. Bagaimana kemudian kita bisa memposisikan diri kita menjadi pasangan kita gitu kan. Emerge gitu ya, artinya 2 jiwa menjadi satu gitu kan kalau dalam pernikahan itu sebenarnya, sehingga bisa diwujudkan bagaimana kita menempatkan diri di sepatu suami kita dan suami kita menempatkan diri menjadi dalam sepatu kita sebagai istri. Tentu saja akan sangat challenging gitu ketika misalnya ada background yang berbeda seperti yang tadi diungkapkan Bu Dini ya. Kemudian Bu Diah maksud saya. Ini tadi baca Bu Dini jadi terpleset. Nah, kemudian bagaimana juga bagaimana membangun intimate relationship itu dengan tentu saja meregulasi emosi kita ya. Jadi kalau masalah yang datang itu nggak mungkin kita stop karena sifatnya dari eksternal gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita dan pasangan itu bisa meregulasi emosi yang tadi dipraktekkan Bu saya lihat chatnya dulu tadi. Yang tidak pernah marah itu tadi ya, Bu Hayatun ya, luar biasa. Berarti ini regulasi emosinya suaminya ini luar biasa, dan bahkan mungkin Bu Hayatun regulasi emosinya juga bagus banget gitu. Nggak pernah bertengkar sama sekali. Nah, akan tetapi mungkin beberapa dari kita masih punya challenge gitu ya di situ, gimana caranya supaya kita bisa saling meregulasi emosi, supaya kita bisa berkomunikasi dengan intim gitu ya dengan pasangan kita, bagaimana kita bisa membangun empathic understanding gitu. Jadi misalnya kalau itu tadi yang dipraktekkan siapa nih ya tadi sebentar, Bu Rani Sawitri gitu ya, suami itu juga mengasuh anak gitu ya, tahu gimana babak belurnya ngasuh anak bayi gitu ya, nggak bisa tidur di malam hari ya kan, sehingga saling berganti peran itu membuat kita saling berempati satu sama lain sehingga terbangun komunikasi atau relasi yang sangat intim tadi. Next, Mbak Maria bisa dibantu selanjutnya slide-nya. Nah, ini saya memberikan satu tips gitu yang saya pelajari dari ilmu yang saya tekuni selama ini, yaitu lebih ke dance movement therapy. Nah, ini bisa dipraktekkan gitu ya. Ini sebuah hal yang sangat sederhana begitu, tapi mungkin
agak asing gitu ya buat Bapak Ibu dan mungkin apa sih ini kayak mainan anak-anak gitu. Tapi intinya bagaimana kemudian kita bisa memupuk atau membangun kedekatan dengan pasangan kita harus dengan usaha ya, nggak bisa serta-merta celing sejak hari pertama menikah sampai maut memisahkan kita nggak ada usaha tetap tetap langgeng-langgeng, tetap harmonis kan nggak mungkin ya, harus ada effort di situ. Nah ini salah satu yang bisa kita praktekkan gitu. Mungkin pertamanya mungkin akan terasa aneh gitu, mungkin kayak mainan atau kayak bercandaan gitu, tapi worth it banget kalau menurut saya, yaitu somatic mirroring gitu. Jadi ketika misalnya kita sedang menyadari kita kayak oh komunikasiku kurang lancar ya dengan pasanganku gitu, bisa menerapkan hal ini yaitu kita luangkan gitu waktu sehari mungkin sejam atau 2 jam gitu, yuk Mas atau Dek gitu ya, kita ini yuk main-main bersama gitu. Mungkin Bapak Ibu di sini mungkin juga agak agak aneh gitu ya. Kapan terakhir kalinya Bapak Ibu itu bermain dengan pasangannya? Bermain dalam hal ini mungkin kayak kejar-kejaran, itu mungkin terasa aneh ya, nggak mungkin ya. Atau bermain catur berdua, atau mungkin main game berdua gitu kan, atau mungkin berdansa berdua. Mungkin hal-hal tersebut suatu hal yang menyenangkan yang bisa dilakukan bersama-sama dan terlihat silly atau kekanak-kanaan itu bisa memupuk ini tadi intimate relationship dengan pasangan kita gitu. Jadi mencoba untuk keluar dari rutinitas sehari-hari yang pagi nyiapin sarapan, nganterin anak sekolah, terus ya kita ngobrol, berbincang-bincang, Pak gimana ini bayar sekolah bla bla bla, tapi bisa diselipkan gitu dalam sehari kita bisa bersenang-senang gitu dengan pasangan kita meskipun terbatas waktu gitu. Jadi misalnya melakukan permainan-permainan atau bercanda-bercandaan atau colek-colekan gitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa dilakukan yaitu somatic mirroring. Itu jadi kita dengan pasangan kita berhadap-hadapan gitu ya. Kemudian mencoba mensinkronkan gerakan tubuh kita gitu. Jadi kita nggak perlu secara verbal ngobrol gitu, tapi kita mencoba mensinkronkan gerakan dengan pasangan kita. Bisa bergantian gitu ya. Jadi misalnya pasangan kita bergerak, terus kita menirukan, ya, terus saling bergantian, kemudian bergerak bersama-sama. Ya, nggak perlu kayak dansa gitu, karena mungkin akan terlihat agak susah gitu ya. Nggak mungkin ada yang nggak apa namanya terbiasa untuk berdansa gitu. Nah ini bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu pernah mendengar kalau jodoh tuh mirip gitu, ya kan? Nah, ini secara tidak langsung gitu ketika kedua manusia itu saling bisa harmonis gitu ya, jadi dua jiwa menjadi satu, itu mereka secara tidak langsung itu dalam sehari-harinya mereka tuh melakukan somatic mirroring ini secara nggak sadar ya. Jadi setiap gerakan mereka itu jadi sinkron, jadi satu gitu ya. Kemudian mimik wajah itu juga mereka saling mirroring atau menirukan satu sama lain sehingga dalam keseharian tuh mereka lama-lama jadi semakin mirip gitu sehingga muncul istilah itu orang kalau jodoh tuh mirip gitu. Nah sebenarnya Bapak Ibu bisa mempraktekkan hal ini gitu. Jadi benar-benar kita mencoba untuk mencermin gitu ya gerakan tubuh pasangan kita, baik itu kata-katanya, perasaannya gitu ya. Jadi misalnya kalau pasangan kita lagi upset, lagi sedih gitu, misalnya dia lagi cerita, kita berusaha untuk memirror misalnya gerakan tubuh dia, kepalanya agak menunduk, suaranya yang agak turun misalnya kan, kemudian gerakan tangannya yang agak spesifik itu bisa kita tirukan gitu. Tapi nggak semata-mata kita tiruin terus kayak robot gitu ya, tapi dikemas bagaimana itu terlihat secara natural. Nah, kalau Bapak Ibu sudah sering melakukan hal ini, itu nanti akan terlihat natural sendiri gitu. Kita akan secara otomatis karena tubuh kita tersinkron menjadi satu. Nah, satu cara ini bisa memfasilitasi koneksi empatik itu tadi ya Bapak Ibu, meskipun kita mungkin itu tadi misalnya kita sibuk bekerja, nggak terlalu banyak bisa ngobrol. Tapi kalau kita mempraktekkan ini setiap kita ketemu gitu kan, itu bisa memfasilitasi koneksi empatik kita sehingga kita bisa meningkatkan rasa empati terhadap pasangan kita gitu.
Nah, itu juga bisa meningkatkan trust ya antara pasangan. Jadi kalau kita sudah kita merasa dipahami gitu kan oleh pasangan kita, kita secara apa namanya, tidak sadar karena kita sering menirukan gerakan ya, kita secara tidak sadar itu kayak tertransfer gitu ya perasaan trust-nya gitu. Oh, dia bisa memahami aku nih karena tubuhnya itu sinkron dengan tubuhku gitu. Nah, kira-kira apa sih yang kayak tekniknya secara khusus gitu ya? Jadi bisa dicoba Bapak Ibu untuk misalnya satu waktu gitu meluangkan waktu gitu untuk coba misalnya pasang musik nih ya dengan pasangan, terus itu tadi gantian kita sinkronisasi ritme gerakannya. Misalnya gerakan pasangan kita lambat nih, kita coba untuk mensinkronkan dengan ritme yang lambat tersebut. Terus meniru bentuk gerakan pasangan kita, misalnya dia senang tuh ngomongnya pakai tangannya pakai digerak-gerakin seperti ini gitu ya. Itu bisa kita kayak mencoba untuk memirror itu gitu. Terus meniru posisi tubuh tentu saja. Misalnya saya kasih contoh kalau misalnya pasangan kita lagi sedih nih misalnya di kantor ada masalah dia terus agak ngelentruk gitu ya. Nah, ketika ngobrol kita juga coba untuk tubuhnya juga agak sedikit ngelentruk gitu ya supaya dia kayak terresonansi gitu. Oh, pasangan saya tuh ngerti kalau saya lagi sedih gitu. Nah, kemudian juga intensitas gerakannya gitu ya. Jadi gerakannya tuh kayak intens atau enggak intens. Nah, itu bisa di mirror atau ditirukan sesuai dengan emosi yang dia rasakan, terus menyadari tension pada otot gitu ya pasangan kita. Jadi kalau misalnya kita lagi capek gitu ya, kalau misalnya pasangan yang terbiasa untuk melakukan mirroring ini, misalnya suami kita pasti akan langsung tahu, oh kamu lagi capek ya, ini aku pijet-pijet gitu kan misalnya. Terus sinkronisasi nafas ini juga kadang sangat bagus gitu ya kalau kita meluangkan waktu dengan suami kita misalnya atau dengan istri kita, yuk kita sadari nafas bareng-bareng, yuk kita coba kayak bernafas bersama gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya kita sok melakukannya secara otomatis kalau kita sedang berhubungan badan ya sebenarnya Bapak Ibu, berhubungan seksual dengan pasangan kita kan kadang kita tanpa sadari itu nafas kita sinkron gitu. Nah, itu bagaimana bisa kita terapkan ketika kita nggak lagi berhubungan seksual tapi untuk lebih mendekatkan diri kita sama satu lain. Juga sinkronisasi ukuran besar kecilnya gerakan itu juga bisa yang sudah saya contohkan tadi. Kemudian next Mbak Maria. Nah, ternyata kalau menurut hasil penelitian ya Bapak Ibu, ini saya sarikan dari hasil penelitian tentang somatic mirroring ini, pasangan yang sering melakukan somatic mirroring ini ternyata memang lebih menimbulkan kenyamanan dan hadir secara emosi gitu antara satu sama lain. Juga bisa memfasilitasi identifikasi dan labeling emosi. Artinya ketika saya tadi beri contoh badannya kok agak ngelentruk gitu kan sambil kita tirukan, terus kita kan juga bisa merasakan gitu. Oh gini ya rasanya kalau badannya agak ngelentruk tuh. Oh berarti kayak emosinya lagi agak sedih nih misalnya pasangan kita. Bisa kita cross check kan. Kamu kok badannya kayak gini sih, lagi sedih ya? Apa sih yang bikin kamu sedih misalnya seperti itu. Juga somatic mirroring ini menurut penelitian juga lebih membangkitkan atau menggugah intimasi dan gairah antar pasangan gitu. Jadi semakin tubuh kita sinkron gitu, ketika kita misalnya melakukan hubungan seksual pun itu akan semakin menggugah intimasi atau gairah kita dengan pasangan kita. Itu kayaknya sudah selesai, Mbak Maria. Terakhir slide-nya, terima kasih ya. Sedikit itu yang bisa saya bagi ya Bapak Ibu untuk satu tips gitu untuk bisa suatu hal yang mungkin agak sedikit alternatif gitu ya, yang nggak sering kita dengar, yang bisa membantu kita untuk menjalin relasi yang lebih intim dengan pasangan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya serahkan kembali kepada Mbak Maria. Ya. Oke, terima kasih Mbak Lia dan Mbak Bika sudah mau berbagi, sharing, terus menambah informasi, juga tips-tipsnya ya.